Shalom saudara sekalian, jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kebonjati hari ini. Di hadapan saya saudara sekalian ada kentang, ada telur, dan ada bubuk kopi. Mungkin sudah bertanya dalam hati apa yang hendak saya sampaikan dalam Renungan Harian hari ini dengan memperlihatkan kentang, telur, dan bubuk kopi. Untuk itu saya akan mengajak saudara sekalian untuk memperhatikan klip berikut ini. Kentang, telur, dan kopi. Pada suatu ketika, hiduplah seorang koki dengan anaknya. Anak tersebut selalu murung dan mengeluh tentang hidupnya yang serba kesusahan. Ayahnya yang saat itu sudah lelah mendengarkan keluhan anaknya, mengeluarkan 3 panci. Ia mengisinya dengan air, lalu memasukkan kentang, telur, dan kopi di masing-masing panci untuk direbus. Setelah matang, ia menyodorkan kepada anaknya ketiga panci tersebut. Apa yang kamu lihat, Nak? Kentang, telur, dan kopi ayah. Nah, sekarang ayah mau menjelaskan ya. Ketiga jenis makanan ini sama-sama direbus hingga mendidih. Tapi hasilnya berbeda. Kamu lihat, kentang yang keras menjadi lunak dan lembut. Telur yang cair akan menjadi padat. Sementara kopi, ia menciptakan minuman yang benar-benar baru. Masalah dan kesulitan itu ibarat air mendidih. Saat kamu diterpa kesulitan, kamu ingin bersikap seperti kentang, telur, atau kopi. Saudara sekalian, dalam hidup ini, saudara dan saya dapat memilih menjadi seperti kentang, seperti telur, atau seperti bubuk kopi ini dalam menjalani kehidupan. Di dalam hidup ini, ada orang yang terlihat kuat, tegar, tetapi ketika masalah kehidupan datang menimpa kehidupannya atau keluarganya, ia menyerah. Ia menjadi lembek dan akhirnya kehilangan semua kekuatannya. Ia menjadi seperti kentang. Yang lain lagi terlihat begitu lemah lembut, murah hatinya, mudah bergaul. Tetapi ketika persoalan kehidupan menimpa dirinya, ia berubah menjadi keras, kaku, mudah sakit hati, dan sebagainya. Ia menjadi orang yang menyimpan kepahitan dalam hatinya, dalam hidupnya. Ia seperti telur. Sebaliknya, saudara sekalian, ada orang yang ketika mengalami badai kehidupan atau masalah kehidupan, justru menjadi semakin bijak, semakin matang, semakin baik dalam mengambil sikap dan tindakan. Bahkan, ia memberikan pengaruh yang positif bagi kehidupan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ia menebarkan aroma kehidupan yang menyenangkan, yang jadi contoh bagi orang-orang yang ada di sekitarnya bagaimana menjalani kehidupan dengan segala macam tantangannya. Ia menjadi seperti bubuk kopi. Saudara sekalian, setiap orang mengalami yang namanya masalah kehidupan. Yang membedakannya ialah bagaimana sikap dalam menghadapi masalah yang dihadapinya. Ada kalimat bijak yang mengatakan, orang yang kehilangan uang kehilangan banyak. Orang yang kehilangan teman kehilangan lebih banyak. Tetapi mereka yang kehilangan semangat hidup adalah orang yang kehilangan semuanya. Oleh sebab itu, saudara, janganlah kehilangan spirit atau semangat dalam menjalani kehidupan. Sebab semangat hidup itulah yang menggerakkan kita, membuat kita melangkah dengan tegap hari demi hari dalam kehidupan kita dengan segala pergumulannya. Saudara sekalian, kehidupan kita pasti mengalami pasang surut. Kata orang, hidup itu seperti roda yang berputar. Kadang kita ada di atas, kadang kita ada di bawah. Kadang kita merasakan kesuksesan, keberhasilan, kesenangan, ketenangan, kenyamanan. Tetapi kadang kala kita juga mengalami masa-masa di mana kita menghadapi kesulitan, pergumulan, masalah yang besar, dan banyak hal lain. Tetapi saudara sekalian, justru adanya pasang surut kehidupan itulah menurut saya yang membuat dan menjadikan hidup kita menjadi menarik untuk dijalani, menjadi menantang untuk dijalani. Dari mana saudara sekalian? Atau dari siapa kita memperoleh semangat dan kekuatan dalam menempuh kehidupan ini? Nah, sebagai orang percaya tentu kita harus meyakini bahwa semangat dan kekuatan dalam menjalani hidup hanya bersumber pada Allah, Tuhan kita. Di dalam Yesaya 42 ayat 3, saudara, kita akan menemukan kalimat yang sangat indah dari Tuhan bagi saya dan saudara.
Dalam Yesaya 42 ayat 3 dikatakan, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Saudara sekalian, ini janji Tuhan bagi saya dan bagi saudara, bahwa bulu yang patah atau sumbu yang pudar nyalanya, yang menggambarkan orang-orang yang sedang bergumul dalam hidupnya, orang-orang yang sedang mengalami kesulitan, tantangan dalam hidupnya, Tuhan tidak biarkan. Tuhan akan tegakkan, Tuhan akan lindungi, dan Tuhan akan mampukan untuk bisa menyala kembali dengan baik. Kita menghadapi pergumulan, persoalan dalam masa pandemi ini. Kita bagikan buluh yang patah, kita bagikan buluh yang terkulai, kita bagikan sumbu yang pudar nyalanya. Tetapi Tuhan akan lindungi kita. Tuhan mampukan kita untuk tegak kembali. Tuhan mampukan kita untuk menyala kembali dengan baik. Karena Tuhan Allah yang setia, Allah yang peduli kepada saya dan kepada saudara. Seterusnya Ibu Teresa pernah mengatakan, keputusasaan, hilangnya harapan dalam hidup, dan menyerah kepada tantangan kehidupan merupakan salah satu bentuk kesombongan rohani. Sebab ia tidak percaya kepada kasih dan pertolongan Tuhan yang mampu menolongnya. Jika Anda mengakui bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dalam hidup ini, jangan menyerah. Jika Anda mengakui bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan hidup dalam menjalani hari demi hari pergumulan kita, maka jangan kehilangan semangat kehidupan kita. Jangan sombong rohani di hadapan Tuhan. Sekalian, jadilah seperti bubuk kopi ini. Bukan kentang atau telur dalam menjalani kehidupan kita hari demi hari. Maka saudara dan saya akan tetap mempunyai semangat dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan beserta saudara. Amin.